Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan review buku eksipien dalam sediaan farmasi bab 3 dan 5. Next. Yang pertama, kita akan masuk ke bab 3, eksipien sediaan cair, eksipien dalam formulasi sediaan cair oral. Next. Digunakan untuk dengan kesulitan menelan, digunakan pada anak-anak dan balita, lansia, pasien kanker. Permintaan sediaan cair meningkat tajam, tantangannya stabilitas kelarutan rasa dan stabilitas mikrobiologis. Fungsi eksipien dalam sediaan cair. Eksipien berperan untuk meningkatkan kelarutan zat aktif, menjaga stabilitas fisika kimia, memperbaiki rasa, aroma, dan warna, mencegah pertumbuhan mikroba, mengontrol viskositas dan homogenitas. Jenis-jenis eksipien utama dalam sediaan cair. Yang pertama ada solubilizer untuk meningkatkan kelarutan zat aktif yang sulit larut dalam air. Contohnya ada propileng glikol. Lalu ada membentuk kompleks inklusi atau siklodextrin untuk meningkatkan kelarutan dan stabilitas obat. Cocok untuk obat yang sulit berinteraksi dengan eksipien tradisional. Yang ketiga ada bahan bersuspensi untuk mencegah pengendapan partikel, menjaga homogenitas suspensi. Contohnya ada gum arab. Next. Yang keempat ada bahan pengemulsi untuk membentuk dan menstabilkan emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak. Contohnya ada poloxamer. Lalu ada bahan pembasah atau wetting agent untuk memudahkan pembasahan partikel hidrofobik dalam cairan. Contohnya ada gliserin. Lalu ada bahan pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba dalam sediaan cair. Ada paraben, sebagai contoh. Lalu ada bahan pendukung lainnya seperti buffer untuk mengontrol pH formulasi, pemanis dan perisai untuk meningkatkan penerimaan pasien, antioksidan untuk mencegah oksidasi zat aktif, lipid base carrier untuk meningkatkan bioavailabilitas obat hidrofobik. Next. Tantangan dalam formulasinya sendiri yaitu ada stabilitas, perubahan polimorf, presipitasi, dan hidrolisis. Kompatibilitas ada interaksi zat aktif eksipien, wadah, terus ada kontaminasi mikroba, kesulitan proses seperti pencampuran, penyaringan, dan pengemasan. Lalu ada regulasi batasan penggunaan eksipien seperti FDA dan BPOM. Next. Kemudian rekomendasi untuk formulator. Yang pertama dilakukan studi kompatibilitas awal, kemudian pilih eksipien dengan status GRAS, General Recognition Accept, kemudian evaluasi stabilitas jangka panjang, kemudian uji interaksi dengan wadah, setelah itu pertimbangkan biaya dan ketersediaan bahan. Next. Studi kasus Santangam, sifat pH plastis ideal untuk suspensi, stabil pada pH 1-13 dan suhu luas. Kemudian dapat dikombinasi dengan guargam atau magnesium aluminosilikat untuk efek sinergis. Kemudian inkompatibel dengan surfaktan kationik dan logam polivalen. Next. Kesimpulannya, eksipien memegang peran kunci dalam keberhasilan formulasi sediaan cair. Pemilihan eksipien harus didasarkan pada sifat fisika kimia zat aktif, tujuan formulasi, kemudian pertimbangan keamanan dan regulasi. Kemudian kesimpulannya penting untuk melakukan uji pra-formulasi dan stabilitas. Kemudian ada latar belakang. Dalam pembuatan sediaan farmasi, eksipien berperan penting untuk mendukung kualitas dan kestabilan produk. Eksipien tidak memiliki efek terapeutik, tetapi membantu menjaga kestabilan kimia, memperbaiki tampilan, meningkatkan rasa, serta memastikan sediaan nyaman digunakan oleh pasien. Bab ini membahas berbagai eksipien pendukung seperti antioksidan, anti busa, pemanis, pewarna, penutup rasa, pengompleks, bahan perasa, dan pengawet. Setiap eksipien memiliki fungsi khusus yang membantu menjaga mutu sediaan dan mendukung keberhasilan formulasi. Melalui pemahaman yang tepat mengenai eksipien ini, formulator dapat menghasilkan produk yang lebih stabil, aman, dan diterima oleh pasien.
Next. Kemudian yang pertama ada antioksidan. Antioksidan ditambah untuk mencegah atau memperlambat terjadinya oksidasi pada komponen sediaan yang rentan, misalnya minyak, lemak, dan bahan aktif tertentu. Oksidasi dapat dipicu oleh logam berat seperti contohnya yaitu Cu, panas dan paparan cahaya sehingga menyebabkan perubahan bau, warna, dan potensi obat. Kemudian ada jenis antioksidan yaitu uji stabilitas diperlukan agar tidak mengandung lemak, digunakan dalam konsentrasi sangat rendah. Untuk contoh antioksidan sintetik yaitu BHA, BHT, propil galat, dan L-tocopherol. Untuk prinsip kerja dari antioksidan sendiri yaitu mengikat radikal bebas, mengikat logam berat, atau menghambat reaksi redoks. Kombinasi antioksidan sering memberikan efek sinergis. Contoh penting lainnya yaitu BHA atau BHT sangat efektif pada bahan yang mengandung lemak, digunakan dalam konsentrasi sangat rendah. Kemudian ada propil galat, itu stabil tetapi sensitif panas dan mudah bereaksi dengan ion logam, asam askorbat, dan tocopherol. Banyak dipakai sebagai antioksidan alami yang aman. Pemilihan antioksidan mempertimbangkan toksisitas, kelarutan, stabilitas, aroma, dan potensi efek samping. Uji stabilitas diperlukan agar tidak mengubah kualitas kosmetik atau obat. Next. Untuk antibusa antifoam, antibusa diperlukan karena busa dapat menyebabkan gangguan volume, memperlambat proses produksi dan mempengaruhi homogenitas sediaan. Di contoh, tidak enak dapat menurunkan kepatuhan pasien, terutama pada anaterapeutikal. Pada rasa tidak enak dapat menurunkan kepatuhan pasien, terutama pada anak metikon paling umum, yaitu minyak kedelai dan etilen bistearamid. Bisa disebut EBS, parafinik, max, dan lemak alkohol. Cara kerjanya di metikon itu menurunkan tegangan permukaan gelembung sehingga gelembung mudah pecah dan tidak menumpuk. Digunakan dalam krim, lotion, salep, emulsi, serta beberapa sediaan cair terapeutik. Next. Untuk penutup rasa, tes masking itu ada bertujuan untuk menyamarkan rasa pahit atau tidak enak, terutama pada obat oral. Resin penukaran ion, obat perikatan sementara dengan resin, sehingga tidak langsung berinteraksi dengan, pertama ada flavor, sama pemanis, sama asam amino. Untuk umum untuk sirup pada tablet kunyah, yaitu yang kedua ada resin penukaran ion, obat perikatan sementara dengan resin sehingga tidak langsung berinteraksi dengan reseptor rasa. Yang ketiga ada pembawa lipofilik, yaitu menggunakan lipid atau lisetin untuk melapisi obat yang pahit. Yang keempat ada kompleks inklusi. Obat ini terperangkap dalam rongga sikloredestrin. Yang kelima ada penyelutan. Lapisan tipis minimalkan kontrak obat dengan saraf perasa. Zat aktif yang sangat larut air lebih sulit ditutupi rasanya, sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dengan sifat obat. Next. Yang keempat ada pemanis. Pemanis itu ditambahkan untuk memperbaiki rasa dan membuat obat lebih mudah diterima pasien, lebih sering digunakan dalam sediaan cair, tablet kunyah, dan sediaan oral pediatrik. Jenis pemanis itu ada alami dan buatan. Yang pertama alami yaitu ada sukrosa, dextrosa, fruktosa, gliserin, sorbitol, manitol, maltitol, xylitol, sama sirup. Yaitu untuk yang buatan ada sakarin, aspartam, dan asesulfam. Untuk pemilihan mempertimbangkan stabilitas terhadap pH dan suhu, kemungkinan toksisitas, efek aftertaste itu kompatibilitasnya formula, dan harganya pemanis alami cenderung lebih murah dikontaminasi mikroba karena sifatnya mendukung pertumbuhan organisme. Pewarna. Zat pewarna meningkatkan estetika, memudahkan identifikasi obat, dan membantu pasien membedakan rasa atau formula tertentu. Jenis pewarna alami dari tanaman kunyit, wortel, daun pandan, hewan atau mineral. Sintetik kompleks, evidensi, didensi, dan eksternal didensi. Stabilitas warna dipengaruhi oleh
pH, cahaya, suhu tinggi, mikroorganisme, logam, oksidator, dan reduktor. Digunakan pada tablet, inti, atau lapisan. Kapsul sediaan cair, oral, dan kosmetik tropikal sebagai krim dan salep. Masalah umum, zat warna terlalu sedikit, warna pucat, kurang menarik, zat warna berlebih, warna terlalu pekat atau tidak merata. Penggunaan zat warna harus mengikuti regulasi nasional dan internasional. Bahan kompleks, sequestering agent. Bahan ini mengikat ion logam yang dapat menjadi katalis oksidasi atau menyebabkan perubahan warna pada sediaan. Contoh bahan EDTA, asam sitrat, asam tartrat, natrium fosfat, mono atau dibisik. Dengan meningkatkan logam seperti besi atau tembaga, eksipien ini membantu menjaga stabilitas dan mencegah reaksi yang merugikan. Bahan perasa, flavoring agent, digunakan untuk memberikan aroma dan rasa yang menyenangkan sehingga meningkatkan penerimaan pasien terhadap obat. Jenis alami, minyak atsiri, ekstrak buah atau daun, sintesis. Perasa buatan yang lebih stabil dan konstan. Pemilihan dipengaruhi oleh sifat rasa dasar, manis, asin, asam, pahit, kelarutan, interaksi dengan komponen lain, dan stabilitas terhadap panas serta cahaya. Pengawet. Pengawet pencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam sediaan farmasi, terutama sediaan cair, semi-solid, dan produk kosmetik. Contoh umum natrium benzoat, metilparaben, nipagin, propilenparaben, nipasol, asam sorbat. Pemilihan peningkatan pH, sediaan spektrum antimikroba, kompatibilitas formula, dan keamanan bagi pasien. Sudah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.